Terus Mas Ziaul Haq, sebelum nanti Pak sedikit juga bedah tutup dengan sedikit tentang Macopa tadi, dan kita tutup dengan syair puji-pujian. Saya minta kami dari Iloken, dari teman-teman Iloken minta support atau dukungan harapan ke depan juga bagi anak-anak generasi. Monggo Mas Edi, silakan. Oke. Alhamdulillah sekali lagi kula ngaturaken matur nuwun. Justru kula sing matur nuwun sanget kalih rencang-rencang mriki ingkang sampun ngarembakaken ikhtiar ngarembakaken kabudayan. Tapi nggih sing paling membekas kangge kula sebagai kula nggih praktisi pendidikan awak-awakan boran. Awak tapi paton sing akeh bener. Bahwa ruang-ruang alamiah semacam ini adalah merupakan satu tempat pendidikan, satu tempat pembinaan bagi generasi muda yang alamiah. Karena saya punya satu teori, entah jenengan setuju napa mboten. Dalam hal apapun, sesuatu yang alamiah, yang organik, itu menyehatkan tubuh, menyehatkan diri kita sebagai manusia. Entah itu dalam hal makanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik. Nah, ruang-ruang semacam ini, sanggar, itu adalah salah satu bentuk ruang pendidikan yang organik, yang alamiah, yang paling dekat dengan masyarakat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau bentuk lembaga itu sudah menjadi satu ruang sendiri di luar masyarakat. Kadang lembaga pendidikan satu entitas, masyarakat entitas sendiri. Tapi kalau sanggar itu masyarakatnya entitas, nah sanggarnya ada di dalam. Nonton gitu. Bukan sesuatu hal yang berbeda. Sanggar itu ada di dalam masyarakat. Dalam hal pendidikan agama ada yang namanya langgar. Niku kan ruang belajar. Nek bocah-bocah kemien sore itu wis pada langgar kumpul, mau bar maghrib ngaji, kadang pedang nginep. Angger esok balik sekolah dolanan maning ning latar. Nah, kadang-kadang kalau ini adalah satu kesatuan antara sanggar, langgar, dan latar. Bisa pas ya. Iya. Sanggar itu tempat anak-anak geladen kesenian, geladen pengetahuan, kauruh dan seterusnya. Langgar itu mereka untuk berlatih ibadah maring Gusti Pangeran. Latar itu untuk bermain, bergembira dan mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan di sanggar dan langgar. Leres. Tempat bersosialisasi dengan orang luar dan seterusnya. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dan akan terus istiqomah dilakukan oleh sanggar di sini, Mas Puji, Mas Suhud dan teman-teman Iloken yang lain, dan upayanya untuk mendokumentasikan warisan-warisan para sesepuh terdahulu untuk diwariskan kembali kepada generasi seterusnya. Saya teringat satu ungkapan seorang pegiat lingkungan namanya Bang Haji Idin. Dia itu dari Jakarta ya. Dia menghijaukan, membersihkan kali pesanggerahan seorang diri berkilo-kilometer. Dia punya prinsip begini: alam ini bukanlah warisan orang tua kepada kita, tapi titipan orang tua kita kepada anak cucu kita. Bukan warisan orang tua kepada kita yang nanti akan berhenti di kita, tapi titipannya orang terdahulu kepada anak cucu kita. Berarti suatu saat namanya titipan, berarti kan bukan hak milik. Bukan hak milik. Itu untuk alam. Nah, begitu juga saya kira dengan kebudayaan. Nonton niku Mas Puji lan rencang-rencang saking kula. Matur nuwun sanget sampun dipun undang mriki lan mugi-mugi silaturahime saged berkelanjutan ngoten nggih. Siap. Ya, Mas Jan, malah saya punya pemikiran bahwa insya Allah kita ini buka pelatihan pedalangan. Kebetulan saya juga
ya madan bisa ngono. Bisa nemen daya orang madan bisa, termasuk nak Nugroho juga pernah yang belajar. Saya kebetulan ada alatnya, insya Allah saya akan buka nanti setiap berapa bulan atau dalam bulan Sura atau bulan Agustus atau bulan-bulan yang baik kita pentaskan. Ya aku seperti ini anak-anak karena itu bentuk. Anak saya dengan Mbak Puji, anak saya dan teman-teman Iloken itu acung jempol. Ya Pak, oke siap ya benar. Nah, menuturkan kepada anak-anak kita dan cucu kita insya Allah nanti supaya kita oh iya iki ngerti sing ngarane wayang jenenge Petro dan Semar dan sebagainya, Kuduro dan sebagainya, ini cerita Golek, cerita Menak dan sebagainya. Itu biar nah jantok di sini bukan terahnya, tapi insya Allah karena dia itu ini yang sih mau titipkan gitu, bukan milik titipan. Ya titipan, mulai pun dulu nggih orang datang klungsuk. Aku pengen gawe ngaten Mas ya. Mudah-mudahan panjenengan mendoakan ya. Amin. Nggih dekat dengan Allah supaya ini bisa berkembang dan mudah-mudahan kedepannya untuk bisa mengisi lingkup di Kopi Gandu ini. Amin. Dan kemudian monggo dipun terasaken untuk Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya sanggar ataupun latar itu kan bagian dari masyarakat. Berarti memang harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Nah, kalau yakin Mas Puji, Mas Wulan, Ecang sampun ngeragap lah sarane kulturnya wong di Jawa, Bojong dan sekitarnya yang ya keprimen lah kayak secara geografis, secara sosial ya. Kemudian bagaimana kental religiusitasnya, walaupun religius ritualitas sebenarnya ya. Wah, kalau untuk spiritualitas kita nggak bisa mengukur dan itu person ya Pribadi. tapi kalau masyarakatnya secara kasat mata sing bisa dideleng, sing bisa diragap-ragap, ku ya masyarakat religius, masyarakat beragama sing begitu fanatik saya kira dengan kultur Nahdlatul Ulama di wilayah pegunungan sini. Jadi saya kira itu perlu diperhatikan juga agar keberadaan sanggar ini tidak menjadi sesuatu yang asing. Ngomongnya jadi masalah gitu. Asing biasa biar bisa membawa dengan masyarakat, ada event apa di masyarakat bisa diikutkan. Tapi menjauh saniki niki seni niki wis beranu ya pada dengan masyarakat dengan adanya almarhum nggih menciptakan wayang santri dan juga nggih dengan para kiai para ulama sampai Indonesia insyaallah di sini pun nanti kita berkembangannya itu lewat ya seni Islami juga kita buka dan lewat seperti pujian ini bisa masuk ke ranah ini. Jadi penyambung bersinergi ini kita. Niku kulo ajeng komen. Kebetulan badhe nyebut wayang santri nggih, wayang santri almarhum Ki Endus kemudian diteruskan kali Ki Firman Haryo. Niku kulo pernah wonten pikiran iki nek Ki Haryo nonton nih, syukur-syukur nonton Sapri Mesti nonton. kaitannya kali istilah wayang santri niki istilah sing mubadir. Kenapa? Karena menurut saya nek wayang niku nggih mun santri. Mungkin gara-gara masyarakat santri sakniki niku pun boten kenal kali wayang. Boten kenal kali gamelan. Sing jane niku peninggalane para wali. Santri. Nggih. Pun santri. Kuwi kaya masjid wong Islam, masjid Islam. Di masjid wong Islam malah ora masjid non Islam. Kalau lewat teng daerah di wingi kali Bakung Mudun mana anak sekolah tulisannya sekolah ramah anak. Nah keprimen sing ngarane sekolah kudune ramah anak. Kok sadar ditulisnya ramah anak maning. Namanya apa itu ya Mas ya? Istilah apa itu?
ya apa ya Berarti kalimat tapi iya, sia-sia loh iya, ya, hasilnya kan satu makna ya. Cuman kan kita maklumi adanya istilah sekolah ramah anak karena mungkin selama ini banyak sekolah yang terjadi pembulian, perundungan, kekerasan anak-anak. Begitu juga dengan wayang santri itu tadi, mungkin karena selama ini dunia wayang itu tidak identik dengan Islam, dengan santri. Dan dunia santri tidak identik dengan kebudayaan. Niku estu kula mayang-mayang dolan sowan maring pondok-pondok. Memang kebudayaan Jawi itu memang tidak bisa ditemukan secara kasat mata. Tapi nilai-nilai kejawaannya itu memang masih kental diamalkan di dalam kehidupan para kiai, para santri, terutama pondok-pondok salaf yang tua-tua ya. Walaupun secara kasat mata memang nggak ada lagi irama gamelan, tidak ada wayangan dan seterusnya. Nah, ini kalau pengalaman Mas Puji, pertama kali, ini mana pertama kali? Pertama kali kulo nopo nyakseni wayangan. Pertama kali, niku Ki Endos. Boten teng Tegal. Niku teng pondok pesantren Lirboyo. Oh, Lirboyo. Iya. Anu waktu niku pas Pak Gus Dur masih almarhum Mas Yani ya, masih di masjid ya. Pun sedo. Kalau zaman waktu apa ya? Apa? Untuk pelantikan anu dulu saya ikut. Ngoten niku. Apa diundang karo Gus Dur terus salaman karo bojoe. Kowe gak kamu bojone pesek ngono. Niku kula kengetan niku jaman boyo niku. Nggih. Tahun pinten niku ya zaman panjenengane sih. Berarti berkelanjutannya Mas ya. Berkelanjutan. Niku kawitan kula nyakseni wayang di Endos teng Lirboyo. Ora ning padahal wong ketek. Padahal Sing kabupaten. iya. Kabupaten. Rasane ning keluarga. Lah, kula nonton pas Mbah Yai niku taksih lungguh wonten ngajengan niku ten. Wah, ya wayange sopan santun. Begitu pentindakan jam rada bengi ya. Mulai muak mawek. Santri seneng niku. Iku berkesan sangat lho. Ya Allah, iya ya. Dunia santri itu dengan hal-hal semacam ini seharusnya dekat. Karena itu memang cara dakwah para aulia terdahulu, para wali terdahulu, bukan hanya dakwah ya, bukan hanya mengajarkan nilai-nilai Islam secara sangat lembut, tapi juga melestarikan kebudayaan yang memang sudah ada sejak zaman dahulu di tanah Jawa dengan modifikasi yang melek zaman. Ya melek zaman leres Mas ya, bahkan ngaten Mas ya, belum lama lah komunitas di komunitas saya punya komunitas wayang pring dengan Ki Widodo, Mas Widodo. Itu apa sekitar berapa ya baru hitungan tahun Mas ya, kebetulan dipanggil di Konya Mas. Tapi saya kebetulan ya tahu sendiri lah Mas ya, dia ya pemerintah sebenarnya sebuah keinginan, punya cita-cita, punya mimpi kapan yang dulu pernah bisa Cina bisa jadi sirama kayak, tapi ya wis biarkan yang mengatur. Nah kemarin ada kesempatan itu, tapi apa karena posisi dari Mas Dodo alhamdulillah tapi berangkat layang pring dan mengangkat ini Mas ya, ini kalau tahu ini yang diminta. Jadi mistis festival, bahkan kata Mas Dodo kan beliau sering video call ketika di Turki 2 minggu Mas ya, ini wayang sadat namanya, dan bapak kalau ini double nih persis kayak gini, wayang sadat ini Sunan Kalijogo ini di Turki, di Konya di Turki itu kemarin. Ini Mas ya yang Sunan Kalijogo ini festival mistis. Bahkan itu kata Mas Dodo Mas ya, di sana sebelum mengadakan festival itu malah ke makamnya siapa? Rumi sama ini siapa? Siapa Abdul Qadir Jalani? Iya itu di situ. Jadi katanya wah luar biasa. Ini wayang ini Mas ya, sadat ini saya juga. Ini sih mau Turki berarti. Di Turki aja meminta ini, itu kan zamannya harus itu. Dan tidak hanya almarhum Kiai Susmono gitu, salah satu dalang wayang suket almarhum Slamet Islam itu termasuk dia seorang dalang yang memang dekat dengan religiusitas, terutama di agama Islam dari
apa konsep pewayangannya, konsep harapannya tidak jauh dari nilai-nilai agama, bahkan dengan anak-anak juga dekat. anak-anak juga dekat. Memang antara seni dan agama itu bukan bersinggungan, kita bikin selaras saja ya. Memang tidak ada benturan-benturan apa, tergantung kita yang mau mengolah semuanya. Gamelan dadi keramat ya dadi keramat iki. Keramat temen gamelan arep dadi pajalnya Pajal. Nah, itu. Sama aja. Itu iya. Oke. Wah, ini luar biasa Mas Yogo. Kita kedatangan sesepuh Pade, terus Mas Zia juga. Punten, nek sesepuh nek menapa? Tidak dalam bahasa Jawa. Lah niku Mas Zia. Saya pernah malam Mas Zia ini. Ini mungkin kadang bahkan saya sering mancing ketika saya belajar dengan anak-anak. Saya belajar nggak. Kalau orang bilang mulang kayaknya kedua tapi belajar anak. Jadi pulang gini nate waktu di perkuliahan saya tanya, Pak, kok si Jiloro 3 4 5 6 setunggal kali 3 sekawan gansal 6 7 sangat ora ono promone 10 sedoso. Kalau nggak budaya nggak mungkin. Saya pernah nanya itu Mas, dan saya sering pancing anak. Jarang kalau nggak disentuh nggak kepikiran sampai di situ lah. Sampai kali ini sesepuh podoe dalam bahasa Jawa ada ragam ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus. Itu kan di situ kan ono kayak lo anune tanggane teper panen pari ya pantun masih bisa Mas ya. Kayak itu lemantun. Tapi ternyata nggak bisa semuanya. Ya kok bapaknya siapa tuh nggak bisa itu nama orang. Ada kayak sesepuh cilik berarti mungkin diplesetkan jadi sesepe tapi nah sing lucu malih iki Mas ya. Ini nyata Mas ya. Arep ning paling dia badhe ngilen. Niku leres ternyata dalam bahasa baku Jawa ada. Lah sing teng mriki kula sing aneh Mas. Badhe ngide ternyata enggak ada Mas ngide. Itu bahasa yang dipaksakan. Seperti nama-nama desa kan saya paling di sini. Kulo badhe teng ana sing takon Pak Ustaz, anak-anak madrasah mesti kudu bahasa. Karena tertekan dengan bahasa akhirnya justru menciptakan bahasa yang dipaksa terlalu cara repakan. Badhe teng Bandar Santun ternyata itu secara kajian bahasa keliru. Sing ada Mas Beji kali sapu dadi lepet. Lah sangat niku. Iya. Ya para pamirsa, Dien luar biasa kalau diteruskan sudah sampai pagi. Nah, pagi ini beberapa episode bisa nih untuk mudah-mudahan ya ini sudah alhamdulillah ini tadi bincang-bincang dospok kita ngobrol dospok podcast lah ini mudah-mudahan bisa menjadikan walaupun sedikit pasti insya Allah ada yang bisa diambil walaupun masih banyak dari kami juga kekurangan banyak kelenta-kelentune atur dari wong Jawa iki mbok pilih wonten kelenta-kelentane atur anggenipun matur nyuwun agunging pangarsami lan ingkang mangke badhe ditutup wau Pak D niku nyekar pucung nggih Pak D. Pucung niku ora watake parikena nggih Pak D nggih. Parikena istilahnya. Lah mriku ditumbangaken pucung intine bab ngelmu katuse nggih. Nek ngelmu niku kawakone kanthi laku. Lekase lawan kas berarti diawali dengan apa ya? Jiwa yang tulus juga ya, tulus dengan ketulusan. Gesekas nyantosani. Ngelengkuh juga banyak makna di situ luar biasa. Itu tembang pucung. Padahal itu podonya kalau nggak salah guru gatranya wonten sekawan Mas ya, tapi maknanya luar biasa itu. Sang pucung. Ya, sebuah mainan lah itu kan parikan bedekan lah. Bapak pucung dudu watu dudu gunung apa? Dawa koyo ula, tapi dudu ula sih. Pencokanmu wis miring. Nah, terus apa? Sing disobo si pucung mung turut deso. Apa coba jebule sepur. Oh, itulah pucung. Tapi di dalam makna itu seperti tembang dolanan, gundul-gundul pacul yang pernah saya awal mendengarkan apa ya Mbah Nun dengan Pak Eko Swarsono itu saya juga wah luar biasa ternyata Jawa itu kebudayaan Jawa baru tembang dolanane tok wis maknanya. Jadi itu tadi dan kita tutup bincang-bincang kita tadi kita sudah mengawali kita tutup tadi yang terakhir kita menegaskan lagi mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang kurang berkenan di pemirsa netizen semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadi ada sedikit manfaat yang bisa diambil dan kita tutup Mas ya bareng-bareng kita mainkan lagi dengan Mas ya. Yang lagu mana ini? Ini yang tadi pujian anak-anak soalnya sudah malam kan manggil malam tadi ngaji lah pengennya sih anak-anak
di sini ya. Nggak enak. Ini apa ini? Oke, siap. Oh